Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar, para pemirsa, para mahasantri dan santri pondok pesantren yang bekerja sama dengan UIN Seju, semua saja yang berbahagia. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Semoga amaliyah kita diterima dan makbul ya Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kembali program pondok pesantren mitra, program dari Ma'had Al-Jami'ah UIN Seju Purwokerto pada Ramadan kali ini melanjutkan tradisi sebelumnya, yaitu mengadakan kajian kitab kuning. Dan pada tahun kali ini, Ramadan kali ini, kitab yang dibahas adalah kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Al-Allamah Kiai Haji Ali Masum Al-Jogjawi atau Jogja. Pada kesempatan yang pertama kita akan mulai dari Al-Mithal Al-Awwal, yaitu jawazu hibati thawabil qiraah wa shadaqah lil mayyiti wa usuli thawabil qiraah wa amal bil mayyit. Satu bahasan tentang bolehnya memberikan hibah atau menghibahkan pahala bacaan Al-Quran dan sedekah untuk mayit, dan memang sampainya pahala baca Al-Quran dan amal-amal baik yang lain untuk mayit. Hal ini tentu saja di kalangan kita umat Islam di Indonesia pernah menjadi perbincangan, dan tentu saja masing-masing mempunyai dasar dan hujahnya masing-masing. Bagi para pengamal dan golongan atau jamaah dari Ahlussunnah wal Jamaah, terutama An-Nahdliyah, tentu saja merupakan bagian dari kelompok orang-orang Indonesia yang sering mengamalkan amalan-amalan ini, dan oleh karenanya perlu mengetahui landasan dasar atau hujah-hujahnya dalam pelaksanaan. Semoga apa yang dilaksanakan ini berdasarkan kepada apa yang kita ketahui tentang dasar-dasarnya. Oleh karenanya pengarang kitab ini menyebutkan dalam untayan yang pertama, wa huwa min masail furu'il khilafiyah, bahwa masalah tentang baca Al-Quran, memberikan sedekah untuk mayit, apakah boleh menghibahkan sawabnya atau pahalanya, atau apakah memang sampai pahalanya kepada mayit. Ini termasuk masail furu' al-khilafiyah, dinyatakan begitu, termasuk masalah-masalah furu'i, jadi bukan masalah usul, dan di sana terjadi banyak perbedaan dan ada beberapa pandangan-pandangan para ulama yang berbeda antara satu yang lain, khilafiyah, jadi menjadi masalah-masalah khilafiyah. Oleh karenanya ditandaskan fala yajuzu bisyanihi itharatul fitani wal jidali wal ikari alal qaili wal amili bihi wa ala alal mukhalif. Tidak selayaknya lah hal ini akan menjadikan tersebarnya fitan wal jidal dan perdebatan wal ingkar dan keingkaran ala qail wal amil, mengingkari mendebat orang-orang yang berpendapat dan mengamalkannya, termasuk juga ala mukhalif, dan demikian sebaliknya pada orang-orang yang berseberangan pendapatnya. Wala yanbaghi ayaqa bainahuma ma la yanbaghi wuquhu baina akhaini muslimain. Tentu saja antara dua muslim yang sama-sama muslim dan berbeda pendapat dalam hal ini tidak selayaknya untuk terjadi perselisihan, karena mereka adalah akhwaini muslimaini, dua orang muslim yang bersaudara. Wala in kana limani mustanadun fa inna li ghairi mustanadan kadzalik. Ya, semuanya mempunyai dasar. Bagi yang mengamalkan, bagi yang tidak mau mengamalkan, punya mustanad, yang punya landasan dasar atau pegangan menjadi dalil dan hujahnya. Dalam hal ini Hadratus Syekh, dalam ini Syekh Kiai Haji Ali Masum memaparkan beberapa pendapat para ulama, pendapat para madhab Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagainya. Juga ada beberapa untayan hadis-hadis yang dinukil dari sini dari beberapa sumber kitab-kitab yang ada, termasuk dalam Fathul Qadir, ya. Wa fi Fathul Qadir ruwiya an Aliin karramallahu wajhahu. Dalam kitab Fathul Qadir riwayat sahabat Ali, ruwiya dan diriwayatkan Ali sang sahabat Ali karramallahu wajhahu
anin nabi saking si Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sa'atun nabi iku qala istawa sapa nabi dawe man marra alal maqabir manune sabani iku marra liwat sapa man alal maqabir yang atas berbuat makbarah kuburan wa qara alan maut sapa man qul huwallahu ahad in kullu ahad 11 kali thumma wahaban li menghibahkan memberikan ajruha ing ganjarane qiraah lil amwati kanggo pira-pira wong kang mati untiya mengkoten paringi sapa man minal ajri saking ganjarane bi adatil amwati kelawan hitungane pira-pira wong kang mati. Jadi hadis ini menjadi salah satu dasar bahwa Rasulullah itu telah bersabda barang siapa yang melewat suatu makbarah kuburan dan dia berhenti membaca qul huwallahu ahad 11 kali dan dihibahkan pahalanya kepada amwat. Ini melewati makbarah dan mendoakan dengan baca surat Al-Ikhlas dan diniatkan pahalanya untuk diamal, maka dia melajari bi'adatil amwat, bahwa dia sendiri juga akan mendapatkan pahala dari baca itu bi'adatil amwat dengan sekadar atau sebanding dengan jumlah para mayit atau yang didoakan di situ. Hadis yang lain wan Anasin an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam saking sahabat Anasin saking sahabat Anas anna Nabiyya satu Nabi sallallahu alaihi wasallam iku suila dan takuni sunnah Nabi faqala mangko tanya faqala bertanya sebuah sa'il sang penanya ya Rasulullah inna la tasaddaqu inna satamani kita iku la tasaddaqu sedekah sapa kita an mautana saking pira-pira wong mati kita untuk orang-orang mayit kita wa nahujulan haji sapa kita anhum saking mautana wa nad'ulan dungu sapa kita lahum katuwi mautana hal yasil dzalika ilaihim hal yasil anatoh nyampe apa dzalika mengkono sedekah dan haji serta doa ilaihim kepada mautana qala mongko jawab kanjeng Nabi ngendika Nabi na'am iya inna sak temene sedekah dan sebagainya iku la yasilu yakti sampai ilaihim maring mautana wa anna saat temani mautana iku layak farahuna yakti podo seneng merasa bahagia senang ya farahuna bi kelawan sedekah dan sebagainya kama ya farahu koyo oleh seneng sobahatukum salah seorang kami betopi kelawan betopi kelawan nampan yang diisi makanan ida utia nalikana dan hidayah ke ilahi maring mautana. Jadi ini sumber dari hadis riwayat Anas bahwa Rasulullah telah menceritakan yang demikian bahwa sedekah pada maut orang mati, haji menghajikan orang mati, mendoakan orang mati itu sampai padanya. Ya, bahkan mereka akan merasa gembira dengan pemberian dan hadiah berupa doa dan sedekah lain sebagainya. Juga ada penambahan dalam kitab ini wafi wasiyatul Mustafa, dalam kitab wasiyatul Mustafa, kitabnya itu kan hadis kecil tapi ini berisi tentang wasiat Nabi. Dalam kitab wasiat Mustafa disebutkan ya Ali, hei Ali, Nabi mewasiatkan ya Ali, hei Ali, tasaddaq sedekah sira ala mauta kang ngatasi wong mati ira. Fa inna Allah mengsampun Allah taala iku qad wakala temen wakilake sapa malaikat ing malaikat yahmilun halipodong bos malaikat shadaqatil ahya'i ing sedekah bir-birung kang isih urip ilahi maring maut wong mati. Fa yafrahuna moko padha bunga seneng sapa maut sapa wong mautana iha kelawan sedekah asyadakan asyadama kelawan banget perkara kang ana sapa mautana iku yafrahuna padha seneng sapa mautana fitunya ing dalem dunya. Bahkan keterangan ini ketika Rasulullah mewasiatkan kepada Ali agar memberikan sedekah kepada orang yang setelah meninggal, orang mati, karena Allah telah mewakilkan pada malaikat untuk membawa sedekah-sedekah itu dan mereka menjadi yafrahuna, orang yang meninggal itu yafrahuna biha, bahkan asyadda makana yafrahuna fitunya, melebihi kesenangannya atau bahagianya ketika mereka bahagia di dunia, melebihi di dunia bahagia setelah mereka meninggal dan mendapatkan hadiah dari
sedekah orang yang masih hidup untuknya. Makanya wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyir bil jannati kama basyarana biha. Allah mungkin ya Allah ighfir mungkin ngapura panjenengan liman mari wong nawwara kang nerangi qabrana ing kuburan kita, wa basyir mungkin memberikan kesenangan, memberikan bisyar, memberikan berbungah ing wong bil jannati wa jannah kama basyarana biha, sebagaimana telah memberikan senang kita pihak kelawan sedekah tadi. Nah, demikian pula orang yang telah meninggal juga akan memberikan manfaat bagi orang yang mendoakannya dengan diberikan ampunan dan didoakannya dengan surga dan memberikan basyirah. Nah, inilah beberapa cuplikan hadis-hadis dasar bagi orang-orang yang melaksanakan amaliyah berupa sedekah, baca Al-Quran, dan bahkan menghajikan dan sebagainya, haji badal itu, dan mendoakan pada orang-orang yang mayit, pada orang yang meninggal, bahwa itu pun di dalam beberapa riwayat Rasulullah pun bersabda akan menganjurkan dan berwasiat kepada Ali untuk melakukan hal tersebut. Ini perlu diketahui bagi kita yang mengamalkan atau berkeyakinan tentang adanya sedekah, adanya baca Al-Quran kepada para orang yang telah meninggal, menghajikan orang meninggal, mendoakan orang meninggal, dan itu akan sampai kepada mereka, memberikan manfaat bagi yang melaksanakannya, juga bagi yang dihadiahi, bagi yang dititipi doanya, didoakan karena dengan sedekahnya, sedekah diniatkan pahalanya untuk mereka-mereka, bukan untuk dirinya, tetapi juga orang yang mengamalkannya pun juga akan mendapatkan imbalan dari amalnya dan perbuatan-perbuatannya. Itu beberapa nukilan dasar-dasar hadis yang menjadi sandaran orang-orang yang meyakini tentang hibati thawabil fir'ah wa sadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil fir'ah wa amil birril mayyit. Nah, pada penggalan awal dari kitab ini juga disebutkan tentang pendapat para ulama tentang hal tersebut. Di antaranya adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah. Faqad qala Ibnu Taimiyah innal mayyita yantafi bi qira'atil Qur'ani kama yantafi bil ibadati al-maliyah minas shadaqah wa nawiha. Bahkan Ibnu Taimiyah itu sendiri yang sering menjadi rujukan orang-orang salaf ya, juga berpendapat innal mayyit saat teman-teman itu yantafi bi soal manfaat oleh manfaat bi qira'atil Qur'ani kalau mewacanakan Quran, kama yantafi kaya oleh soal manfaat bila ibadah di Quran ibadah al-maliyah tinggal maksudpun dominas sedekah rupanya sedekah wa nawiha sepadanya sedekah. Ibnu Taimiyah rupanya juga berpendapat demikian tentang adanya manfaat dari qiraatul Quran dan sedekah bagi para mayit. Juga Hadrati Syekh Haji Al-Ma'sum menyebutkan pendapatnya orang lain, yaitu Ibnu Qayyim fi kitab ar-ruh, dalam kitab ar-ruh di sana dinyatakan afdalu ma yuda ilal mayyit as-sadaqah wal istighfar. Afdalu ma yuda utawi kawit oleh utama untuk berkara yuh tekan den hadiah kanthi paringake ilal mayyit min mayyit iku as-sadaqatu sedekah wal istighfaru dan maca istighfar wa du'a lahulan mendoakan wal hajju lahulan wal hajju dan menghajikannya. Ini senada setara dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Al-Qayyim juga tentang amalan yang utama untuk mayit adalah dengan memberikan sedekah, di mana sedekah itu syaratnya untuk mayit. Juga memberikan mendoakan, mengistighfarkan, istighfarnya juga memintakan ampunan, wa du'aulahu dan mendoakan pada mayit, bahkan wal hajju anhu. Kalau dia belum sempat haji dan sudah meninggal maka dibadali hajinya boleh. Ini ya pendapat dua tokoh yang sangat penting, karena tokoh inilah menjadi rujukan, dan ternyata apa yang disampaikan diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu menjadi dasar bagi Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, ya, seorang mufti di Mesir, untuk memberikan fatwanya juga didasarkan pada pendapat ini, sehingga menjadi kuatlah apa yang menjadi pembahasan pada
kali ini tentang sawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit wa usul sawabil qiraah wa amil birril mayyit ya. Itu pendapatnya para tokoh-tokohnya. Kemudian dalam kitab ini juga disadur tentang pendapat-pendapat dari mazhab-mazhab baik Asy-Syafi'iyah maupun yang lain. Tsumma qala asy-syekh berkata, wa madhhabu Syafi'iyah anna shadaqah yasulu thawabuha ilal mayyit bittifaqin. Jadi madhab Syafi'iyah, para pengikut Imam Syafi'i itu secara ittifaq, secara muttafaq, secara bulat menyatakan bahwa anna shadaqata satamil shadaqah yasilu sampai apa thawabuha ganjaran sedekah ilal mayyiti kepada mayit ya. Wa ammal qiraah fal muhtaru kama fi syarhil minhaj usul thawabiha ilal mayit, sebagaimana juga bacaan Al-Quran usul thawabiha ilal mayit akan sampai pahalanya, kalau diniatkan pahalanya itu untuk mayit akan sampai. Wa yanbaghi, oleh karena itu wa yanbaghi al-jazmu bihi li'annahu kita harus memantapkan ini semua menjadi hal yang positif dan disepakati oleh semua madhab Asy-Syafi'i. Demikian pula madhabul Malikiyah, madhab Malikiyah annahu la khilafa fi usuli thawabi sadaqah, anna saat temene kelakuan iku la khilafa, tidak ada perbedaan fi usuli thawabi sadaqah ing dalam sampainya pahala sedekah ilal mayyit kepada mayit. Wa khulifa fi jawazil qira'il mayyit, hanya saja ada perbedaan tentang jawazil qira'ah lil mayyit. Nah, sedekah oke. Hanya jambang fa'aslul lemah karoha, itu awalnya diberi ketahuan karoha, tetapi wadhabal mutakhirun Malikiyah yang kelompok modern akhir ila jawaziha, memperbolehkannya. Walladzi jara alaihi al-amal fa sunnatu ilal mayit, juga menyampaikan tentang yasinu thawabuhu ilal mayit, sampainya pahala itu kepada mayit. Nah, beberapa pendapat yang lain masih banyak diungkapkan di sini yang nadanya juga memperkuat tentang jawaz ya, tentang dibolehkannya hibah bacaan Quran sedekah dan sampainya pahala-pahala itu kepada mayit. Termasuk dalam kitab majmu'nya Imam Nawawi ya, suila al-Qadhi Abu Thayyib an khatmil Quran, tentang hatam Al-Quran fil maqabir, orang baca Al-Quran dan hatam Al-Quran di dalam di atas maqbarah. Qala al-thawab lil qari, bahwa bacaan Al-Quran itu untuk qari. Wa yakunul mayit kal hadir, sedang mayit itu seperti orang hadir yang turja lahu rahmah wal barakah, yang diharapkan akan mendapatkan rahmat dan barakah. Barang siapa yang mendengarkan Al-Quran fastamil wa astulah rahman, akan mendapatkan rahmat, itulah orang mayit pun akan mendapatkan rahmat atas bacaan tersebut. Yustahabu qiraatul Quran fil maqabir li hadzal maraka, itu disunahkan untuk baca Al-Quran ketika berada di makbar orang-orang yang sudah meninggal ya. Wa aidan fatu'al aqibal qira'ah aqrabu ilal ijabah wa du'a yantafil mayit, termasuk juga ijabah doa akan ada dan doa akan bermanfaat bagi mayit ya. Masih ada dalam pendapat-pendapat yang lain seperti dalam kitab Al-Mizan Al-Kubro Imam Sya'rani wal khilaf fi usuli thawabil ahli mayit aw anta musulihi masyhurun wa likulli minhum wijah, yang jelas bahwa masing-masing itu mempunyai dasar dan mempunyai landasan dalam beramal, bahwa ada orang yang tidak mengamalkan dan punya dasar, yaitu wajhun akhir ya. Jadi likullin minhum wajhun, ada pendapat-pendapat dan apa yang dilakukan juga didasarkan kepada pemahaman dan dasar-dasar yang mereka temukan dan mereka pahami, mulai dari ahwalnya Rasulullah sampai para sahabat. Karena para sahabat dan para para khulafaur rasyidin alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin, dalam kitab ini juga disebutkan bahwa kita bisa berpegang pada sunnah Rasul dan al-khulafaur rasyidin, orang-orang salaf yang mendapatkan petunjuk. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya dan akan dilanjutkan pada penggal berikutnya dalam rangka amaliyah Ramadan, kegiatan dalam rangka mengisi bulan Ramadan dari Ma'had Al-Jami'ah UIN Saizu pada Ramadan tahun ini. Semoga sekali lagi bermanfaat dan
mendapatkan keberkahan kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.